Ini memakan waktu sekitar 2 tahun untuk mentransformasi badan gue yang awalnya cungkring kayak gini jadi kayak gini dengan menggunakan metode yang akan gue share ke kalian dan juga ilmu pengetahuan yang harus kalian perhatiin kalau kalian ingin bangun massa otot. Pastikan nonton video ini sampai habis agar lu bisa mendapatkan ilmu penuhnya dan lu bisa langsung implementasikan ke dalam beats beban lu. Oke, hal yang lu harus pertama lakuin saat lu baru mulai nge-gym adalah lu harus nge-treat gym itu sebagai salah satu lifestyle seumur hidup lu, lifestyle jangka panjang. Karena kesalahan kebanyakan orang ketika baru mulai nge-gym itu adalah mereka gak konsisten sama hal itu dan mereka nge-treat nge-gym itu sebagai salah satu hal yang remeh. Selama lu masih hidup, selama lu masih bernapas, lu harus masih bisa konsisten untuk nge-gym. Ini berfungsi untuk memaintain dan juga meningkatkan massa otot lu selama beberapa jangka panjang waktu. Jadi jadwal gue nge-gym itu 5 kali per minggu. Jadwal gue adalah push, pull, leg, shunts, dan push lagi. Jadi kalian bisa praktekin jadwal gua dan ini efektif banget, tapi kalian bisa nyari personal preference sendiri kalau kalian pengen. Kalau kalian pengen mudah ya kalian bisa menggunakan metode jadwal gua ini. Oke, gua tekankan lagi, nge-gym itu membutuhkan konsistensi yang sangat kuat. Lu nggak boleh putus di tengah jalan, lu harus tetap maju. Karena ya kita makin hari kan makin sibuk. Lu harus bisa nyari cara agar lu bisa nge-maintain massa otot lu. Ya pokoknya 3 kali per minggu itu udah paling maksimal kalau lu udah sibuk banget. Selanjutnya kita tahu pembentukan massa otot itu dibentuk melalui hormon testosteron. Hormon testosteron adalah sebuah hormon yang dimana ini menunjang perkembangan massa otot dan juga hormon kejantanan atau hormon kepriaan lo. Jadi saran dari gua ketika lo itu udah mulai nge-gym, lo harus bisa ngeliminasi bad habits yang ada dalam diri lo. Yang dimana hal ini bisa ngerusak perkembangan hormon testosteron lo. Ya kalau hormon testosteron lo itu terhambat, maka perkembangan massa otot lo itu akan terhambat juga gitu. Akan ya nggak bisa dibilang nggak efektif lagi. Jadi ada beberapa hal yang menghambat hormon testosteron lo. Namanya dari zat-zat yang mengandung nikotin, alkohol, narkoba, BPA. Karena zat sekecil apapun itu mempunyai impact yang sangat besar kepada hormon testosteron lu. Dan ya, kita nge-gym kan pasti pengen hidup yang sehat gitu loh. Tapi lu kalau pengen hidup sehat dan ingin bangun massa otot secara efektif, lu harus ngilangin bad habits yang ada dalam diri lu juga gitu. Karena nge-gym ini nggak cuma ngebangun massa otot, tapi ini menerapkan healthy lifestyle kepada diri lu. Dan ini juga meningkatkan value yang ada dalam diri lu untuk lu berkembang dan juga mengeliminasi habits sampah yang ada dalam diri lu. Terus gimana sih cara gue mengoptimalisasikan hormon testosteron gue? Pertama yang lo lakuin untuk mengoptimalisasikan hormon testosteron lu harus kena paparan sinar matahari di pagi hari. Yes, vitamin D adalah salah satu faktor utama lu untuk meningkatkan hormon testosteron. Terus kedua, pastiin lifestyle lu itu nggak pasif. Jadi maksud gue pasif adalah, jadi kalau lu belum mulai nge-gym sama sekali, pastiin lu udah ngelatih diri lu untuk beraktivitas fisik yang misalkan lari, push up, body weight. Ya pokoknya suatu hal yang sepele gitu loh. Kayak suatu hal itu yang ngebangun aktivitas fisik lu pada kegiatan sehari-hari. Karena dengan lifestyle lu itu yang masih pasif belum nge-gym, ya hormon testosteron lu tuh rendah gitu. Jadi mulai dari sekarang lu bisa untuk lebih aktif. Pokoknya kegiatan aktivitas yang dimana tuh melatih jantung lu, seperti kardio misalkan. Selanjutnya ada beberapa makanan dan minuman yang itu meningkatkan hormon testosteron lu. Salah satunya air kelapa, ayam, daging, dan juga protein. Dan jangan lupa untuk makan sayuran juga. Dan kalau lu pengen lebih ekstrim lagi, lu bisa minum suplemen yang namanya tongkat ali. Hal ini udah di backup secara saintifik kalau tongkat ali itu bermanfaat banget untuk meningkatkan hormon testosteron lu. Gua udah punya di sini. Ini salah satu contohnya tongkat ali, kalian bisa beli aja di marketplace manapun itu. Asalkan ya ini asli gitu. Untuk meningkatkan hormon testosteron lu pastiin juga lu mendapatkan tidur yang cukup, karena pola recovery lu, pola tidur lu itu merupakan salah satu faktor prioritas utama lu dalam mengoptimalisasi hormon testosteron lu. Dan juga pastiin dalam kegiatan sehari-hari lu itu nggak terlalu stres, lu masih bisa nge-manage stress level lu, karena makin tinggi stres lu, maka cortisol level lu itu juga makin tinggi dan akhirnya ini menurunkan hormon testosteron lu. Jadi pastiin lu bisa nge-manage stres lu secara efektif. Ini berkorelasi juga dengan cara lu latihan, misalkan latihan strength, HIIT. Oke, selanjutnya itu dari pola latihan. Pastiin pola latihan kita fokus kepada yang namanya hypertrophy training. Hypertrophy training itu adalah salah satu latihan yang dimana ini merangsang pertumbuhan stimulus yang ada pada otot lu. Jadi pastiin lu itu ngelakuin format secara baik dan benar, dan pastiin juga lu merasakan mind muscle connection yang ada dalam otot lu. Jadi lu nggak usah terburu-buru dalam melakukan kegiatan angkat beban, karena yang lu harus lakuin ketika bangun massa otot adalah lu merasakan ototnya dan juga mengkontraksi otot tersebut menggunakan medium atau slow tempo saat lu ingin bangun massa otot. Karena ini works buat gua. Mungkin banyak banget variasi yang lu bisa gunakan. Lu pilih variasi yang menurut lu itu cocok dan konsisten aja jalanin variasi ini. Selanjutnya itu adalah dari diet. Yes, diet is the most important thing kalau lu pengen bangun massa
massa otot, karena pembentukan massa otot lu itu dibentuk melalui pola makan yang lu konsumsi. Karena ketika lu ngerusak otot lu ini kan pasti butuh asupan protein, makanan, dan juga kalori gitu untuk otot lu ini bisa berkembang, untuk otot lu ini bisa ngebangun size-nya. Karena gue itu adalah orang yang cungkring, jadi metabolisme tubuh gue itu cepat banget gitu loh. Jadi gue mau makan sebanyak apapun gue bakal naik cuma 2 kilo, 3 kilo, dan itu bukan salah satu hal yang wajar karena kita sebagai orang cungkring itu membutuhkan effort yang gede saat nge-gym. Jadi ya mungkin sekitar 4 tahun, 3 tahun kok kalau lu konsisten angkat beban, konsisten makan, maka lu nggak perlu khawatir lagi gitu. Asalkan lu konsisten, lu nggak usah mikirin overthinking kalau lu itu bakal kurus selamanya gitu. Pastiin asupan kalori dan protein lu itu banyak dan tinggi intensitasnya, karena ya kita kurus gitu loh. Jadi pola makan lu itu nggak usah ngikutin pola makan kayak pagi, siang, malam. Itu merupakan salah satu hal yang nggak works bagi gue. Yang bekerja buat gue adalah lu itu makan lebih sering dan porsinya ini pastiin porsi sedang gitu loh. Misalkan 5 kali sehari. Jadi lu nggak usah berpatok sama yang namanya pagi, siang, malam. Lu nggak usah berpatok sama waktu dan makan sebanyak mungkin. Dan kedua itu ada liquid kalori. Ya ini adalah salah satu hal yang gampang kalau lu susah makan, kalau appetite lu itu kecil banget. Dengan liquid kalori ini lu bisa menggunakan protein shake, pisangnya, pokoknya lu blender lah gitu. Dan kalau buat masalah junk food, ya itu personal choice. Kalau lu pengen makan junk food dan lu itu pengen bulky banget badan lu, ya lu bisa makan junk food dengan dosis yang normal. Dan ya kita lebih fokus ke protein, jadi pasti lu makan daging, dada ayam, yang pokoknya dalam tanda kutip itu daging lah gitu. Karena daging adalah salah satu sumber protein terbesar. Fokusin makanan lu ke daging daripada sayuran. Pastiin dominannya tuh lebih ke daging gitu daripada sayuran, karena sayuran tuh kalorinya cuma kecil. Pola recovery, yes, setelah lu bangun massa otot pasti ada proses recovery, ada proses pemulihan. Dan ya ini adalah hal yang simple, lu cuma butuh tidur 8 sampai 7 jam yang dimana itu menyesuaikan dengan ritme circadian rhythm lu. Dan gue nggak punya tips lagi untuk masalah tidur karena gue nggak punya problem masalah tidur. Oke, jadi gue bikin kesimpulan. Pertama dari segi mindset, pastiin lu nge-treat nge-gym itu sebagai lifestyle dan push harder on yourself. Dua, ini dari segi testosteron. Hormon testosteron ini berkontribusi dalam pengembangan massa otot lu. Jadi pastiin lu mengurangi zat-zat yang dimana ini merusak hormon testosteron lu. Ketiga itu dari segi pola latihan, fokus dalam hypertrophy dan fokusin kepada repetisi ya sekitar 8 sampai 10 atau enggak push until failure gitu. Lalu masih bisa mengontrasi otot lu secara maksimal. 4 dari diet. Yes, diet adalah salah satu hal yang penting. Pastiin lu makan sebanyak mungkin dan juga penuhi juga dengan asupan protein dan kalori yang tinggi. Ya pokoknya lu makan 5 sampai 6 kali sehari, gue nggak peduli. Pokoknya kita itu kan lahir dengan metabolisme yang cepat, jadi pastiin lu makan sebanyak mungkin agar otot lu tuh bisa berkembang. Kalau pengen life hacknya, lu menggunakan liquid kaloris. Ini merupakan salah satu life hack bagi orang-orang yang pengen bulking gitu, pengen naikin berat badan mereka. Pemulihan itu adalah salah satu hal penting. Saran dari gue sih cukup dapetin tidur yang itu standar lah. Jadi kayak 3-4 jam itu nggak bakal ngasih perkembangan massa otot yang efektif. Jadi sekian dari gue, keep improving.